A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvie Nur Fitri Aulia dari jurusan Pendidikan Matematika di Universitas Langlang Buana. Yang terhormat, dosen pengampu Bapak Muhammad Rashidul BMPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang aplikasi Kabli 3D dengan materi volume balok. Pengertian Kabli 3D. Kabli 3D merupakan salah satu software geometri interaktif dalam pembelajaran matematika atau yang dikenal dengan Dynamic Geometry Software atau DGS. Menurut Akasina dan Rogora, 2006, Kabli 3D adalah perangkat lunak dinamis geometri yang dapat digunakan untuk membantu siswa dan guru dalam mengatasi beberapa kesulitan yang dialami dan membuat belajar geometri dimensi 3 atau geometri ruang menjadi lebih baik dan menarik. Menurut Guven, Bullet, Kosa, dan Temal 2008, penggunaan Kabli juga dapat meningkatkan kemampuan spasial siswa. Penggunaan Kabli. Program Kabli 3D berguna untuk memfasilitasi siswa dalam mengonstruksi objek-objek geometri, tetapi kurang efektif apabila guru tidak mengontrol kegiatan belajar. Namun hal ini dapat diatasi dengan meminta siswa mengkonstruksi objek-objek geometri sesuai dengan langkah-langkah konstruksi yang telah disampaikan. Secara umum, program Kabli 3D terdiri dari menu, toolbar, dan drawing area. Tampilan Kabli itu yang pertama, menu utama atau menu bar terdiri dari 5 menu. Yang pertama itu adalah menu file, edit, display, dokumen, window, dan head. Yang kedua itu ada toolbar, terdiri dari 10 toolbar. Yang pertama itu manipulasi, membuat titik, membuat garis, membuat bidang, membuat titik potong, pencerminan, segi banyak beraturan, membuat bangun ruang. Yang terakhir, yang ke-10 itu adalah pengukuran. Antara 8 dan 9 itu sama membuat bangun ruang. Nah, kemudian ada rumus volume balok. Volume balok adalah ukuran ruang balok yang dibatasi oleh sisi balok. Untuk menghitung volume balok, perlu diketahui panjang, tinggi, lebar balok. Rumus volume balok adalah V sama dengan P kali L kali P. Satuan volume balok adalah kubik yang ditulis dengan tanda pangkat 3, misalnya cm kubik dan meter kubik. Nah, kemudian ada contoh soal. Sebuah balok mempunyai panjang 10, lebar 8 cm, dan tinggi 5 cm. Hitunglah volume balok tersebut. Jawabannya, volume balok adalah P kali L kali P. V sama dengan 10, panjangnya 10, lebarnya 8, tingginya 5. 10 kali 8 kali 5 sama dengan 400 cm kubik. Nah, ada contoh yang kedua, itu adalah pada balok ABCDEFGH diketahui luas ABCD sama dengan 40 cm kuadrat. BCGF sama dengan 20 cm kuadrat. CDHG sama dengan 30 cm kuadrat. Volume balok tersebut adalah penyelesaiannya luas ABCD per luas BCGF sama dengan luas ABCD itu sama dengan 40 cm kuadrat per luas BCGF itu adalah 20 cm kuadrat. Kemudian luas ABCD itu bisa dibilang panjang kali L. Luas ABCD itu adalah panjang kali lebar. Nah, kemudian luas BCGF adalah lebar kali tinggi. Nah, sama dengan, jadi luas ABCD itu P kali L per L kali P. Sama dengan 40 per 20, P per P sama dengan 2, P sama dengan 2P. Kemudian, kita cari luas CDHG. Sama dengan P kali P. Luas CDHG. CDHG luas panjang kali tinggi.
sama dengan 30 cm kuadrat. P-nya itu tadi udah kita dapat, yaitu 2T kali tingginya belum diketahui kali T, kita tulis T aja, sama dengan 32 cm kuadrat. Nah, kemudian dikalikan, jadi T kuadrat sama dengan 16 cm kuadrat, T sama dengan 4 cm kuadrat. Kemudian kita substitusikan panjang dengan tinggi. P sama dengan, panjang tadi itu adalah 2T, sama dengan 2, T-nya itu sudah diketahui yaitu 4, jadi 2 kali 4 sama dengan 8 cm. Kemudian, luas ABCD sama dengan P kali L, yaitu 40 cm kuadrat. Nah, P itu kita sudah diketahui, yaitu 8, kali lebarnya belum diketahui, kita tulis L sama dengan 40 cm. L sama dengan 40 dibagi 5, yaitu 40 dibagi 8, yaitu 5 cm. A few moments later. Nah, bagaimana sih cara menggunakan aplikasi Cabri 3D ini? Nah, ini adalah tampilan awal dari aplikasi Cabri 3D. Nah, di Cabri 3D ini ada 3 bagian. Yang tadi ya, yang di PPT yaitu ada menu bar, ada toolbar, dan yang terakhir ada drawing area. Nah, yang abu-abu ini itu disebut dengan drawing area. Nah, di file ini itu ada banyak, ada new from template, open, close all, dan lain-lain. Diedit juga sama, ada undo, redo, cut, copy, paste, delete, copy paste, dan lain-lainnya. Di display juga ada berbagai jenis, ada scale 1/4, scale 1,5, 1, 2, 4, dan seterusnya. Kemudian ada dokumen di sini ada add natural view, add text area, dan lain-lain. Terus kemudian ada window. Di window ini ada active view, style, animation, replay, koordinat, dan lain-lain. Kemudian di sini ada terakhir ada help, ada tool help, user manual, tutorial, update, dan about Cabri 3D. Nah, kemudian di toolbar ini juga ada beberapa macam. Yang pertama di manipulation ini, selain manipulation ada redification. Kemudian di point ini ada point, terus ada intersection point. Kemudian di garis ini ada align, segment, ray, vector, circle, ARC, conic, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini ada plane, polygon, triangle, dan lain-lain. Nah, kemudian di sini juga ada titik potong. Di titik potong ini juga ada bermacam-macam, ada perpendikular, paralel, dan lain-lain. Kemudian ada pencerminan juga di sini. Di pencerminan ini juga ada berbagai macam. Yang pertama central symmetry, half turn, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada segitiga beraturan, ada banyak juga, ada equilateral triangle, regular pentagon, dan seterusnya. Kemudian di sini ada membuat bangun ruang. Nah, di sini juga ada tetrahedron, XYZ box, piramid, prisma, dan lain-lain. Di sini juga ada regular, tetrahedron, cube, dan lain-lain. Nah, terus yang terakhir di sini ada pengukuran. Di pengukuran ini tuh ada length itu ada panjang, kemudian kita bisa mengukur panjang, lebar, dan tinggi dari balok atau kubus. Kemudian ada area itu adalah luas dari bangun ruang, ada volume juga, dan lain-lain. Oke. Nah, yang abu-abu ini itu disebut dengan drawing area. Yang dimana drawing area ini itu bisa membuat objek-objek. Yang pertama kita coba akan buat titik atau poin. Kita pilih poin, kemudian kita simpan di drawing area, klik satu kali,
Nah, di poin ini kita bisa langsung namain. Contohnya kita namain titik A, di sini titik B, di sini titik C, dan di sini titik D. Nah, di sini ada titik A, titik B, titik C, titik D. Nah, kemudian kalau misalkan kita mau dipindahin titik A, nggak mau di sini, kita ke toolbar yang pertama yaitu manipulasi. Kita klik manipulasi, kemudian klik di poin ini, klik kiri, ditahan, kemudian kita pindahkan berada di sini. Berada di sini. Tadi yang titik A-nya itu ada di sini yang pertama. Nah, setelah menggunakan manipulasi ini bisa berpindah ke manapun. Jadi contoh bisa di titik B juga bisa kita pindahin, titik C, titik B juga bisa. Nah, kemudian kita ke membuat garis. Kita akan membuat garis dari titik A ke titik B. Jadi garis atau toolbar yang ketiga, terus pilih line. Nah, kemudian kita arahkan ke titik A sampai membuat tangan seperti ini. Terus klik satu kali. Kemudian kita arahkan juga ke B. Klik satu kali. Nah, kita bisa lihat di titik A ke titik B ini terdapat garis. Nah, kemudian kita bisa melihat di Kabel 3D ini juga kita bisa melihat di drawing area ini bisa melihat dari berbagai arah gitu. Kita ke manipulasi untuk melihat garis yang dari titik A ke titik B ini dari berbagai arah. Caranya klik kanan, kemudian klik kanan ditahan, kemudian digeser-geser seperti ini. Lalu kita bisa lihat garis titik A ke B ini tidak ada ujungnya. Jadi titik B ini juga tidak ada ujungnya. Nah, selain itu kita akan membuat titik, tapi titiknya itu di luar dari drawing area ini atau di luar dari papan yang berwarna abu ini. Kita klik poin, kemudian kita klik shift, terus ke atas, tarik ke atas. Nah, klik satu kali, kita namain titik S. Kita lihat dari berbagai arah apakah S ini akan berada di atas atau tidak ada di drawing area ini. Kita lihat pakai toolbar yang awal yaitu manipulasi. Kemudian caranya seperti tadi, klik kanan untuk melihat berbagai arah. Nah, di sini kita bisa lihat titik S ini itu tidak berada pada drawing area atau berada di luar drawing area ini. Nah, kita coba buat garis dari titik A ke titik S. Kita pilih toolbar yang ketiga, yaitu membuat garis, kemudian pilih line. Nah, di sini kita arahkan ke titik S-nya, kemudian klik satu kali,
terus arahkan ke titik A. Nah, di titik A ini kita lihat menggunakan manipulasi ini untuk melihat dari berbagai arah. Jadi bisa kita lihat titik S ke A ini, garisnya itu membuat titik potong antara S dan A ini, ada titik potongnya ke bawah. Ada titik potongnya. Itu. Nah, sekarang kita coba membuat bidang segitiga dan lain-lainnya. Kita buat ke toolbar yang keempat. Kita pilih toolbar yang keempat, pilih polygon. Nah, kemudian kita klik satu kali di area drawing ini. Klik satu kali. Kita pindahkan lagi, klik satu kali, dan pindahkan lagi. Klik satu kali. Kemudian kita kembalikan lagi kembali ke titik awal. Di polygon ini harus kembalikan lagi ke titik awal. Nah, untuk segitiga sebenarnya udah ada di triangle. Caranya yaitu sama seperti yang tadi. Klik di satu kali, kemudian dipindahkan klik satu kali, kemudian yang terakhir klik satu kali. Nah, di triangle ini tuh tidak dikembalikan lagi ke titik awal. Itu perbedaan dari triangle dan polygon. A few moments later. Untuk segitiga beraturan ini, kita bisa klik di sini. Nah, kita pilih yang equilateral triangle. Kita buat titik di sini, kemudian titik di sini, kemudian kita tarik, kita geser. Nah, kita geser, kemudian klik satu kali. Tidak perlu ditekan, hanya digeser saja. Nah, akan membuat segitiga yang beraturan seperti itu. Nah, untuk melihat sentimeternya berapa, kalian pilih pengukuran atau toolbar yang terakhir, terus pilih length. Nah, di sini kita bisa lihat berapa sentinya. Nah, ini yang beraturan itu sama, pasti sama kalau yang beraturan. Nah, ini jadi kalau misalkan kalian mau tahu berapa sentinya segitiga ini, kalian pilih toolbar yang terakhir, kemudian pilih right. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kita langsung bahas aja yang soal tadi. Nah, sekarang kita akan coba soal yang tadi yang ada di PPT, soal tentang volume balok ke aplikasi seperti ini. Nah, yang pertama-tama kita akan menghilangkan dulu vektor ini dengan klik file, kemudian new from template, dan kita pilih natural no vector A4. Udah gitu, sebelum kita membuat bangun kubusnya,
kita sudah tahu panjang, lebar, dan tingginya itu berapa. Nah, kita di sini akan menggunakan koordinat. Nah, koordinat ini kita pilih di window, terus ada koordinat. Nah, kita buat dulu titik pusatnya, yaitu 0,0,0. New point, dan titik pusatnya ini kita namain titik A. Nah, kemudian panjangnya tadi 10 cm. Berarti 0,10,0 koordinat. Nah, kemudian maaf. A few moments later. Kemudian panjang 10 poin. Nah, kemudian kita lebarnya. Sekarang lebarnya tadi 8, berarti min 8,0, tingginya 5. Kita besarin dulu. Nah, di sini kita bisa lihat ada titik 3 di sini. Satu A, yang kedua ini titik B, yang ketiga ini adalah titik H. Nah, sekarang kita akan membuat baloknya. Kita pilih toolbar ini yang ke-8, toolbar yang ke-8, kita pilih XYZ box. Nah, yang pertama kita ke titik B dulu, kemudian kita geser ke titik H. Klik satu kali, kemudian kita tarik ke titik H. Nah, klik satu kali lagi. Nah, jadi balok seperti ini. Kita geser ke tengah, kita kecilin dulu. Ini adalah balok. Dan kita coba lihat apakah benar panjangnya, lebarnya, dan tingginya. Kita lihat di menggunakan pengukuran atau toolbar yang terakhir. Yang ini, pilih pengukuran, kemudian pilih play. Kita lihat panjangnya itu 10 meter, lebar tingginya itu 5, dan lebarnya 8. Benar. Nah, kita akan mencari volumenya berapa. Nah, kita pilih ke pengukuran, terus pilih volume. Apakah sama dengan yang ada di PPT tadi? Nah, ternyata sama ya, akurat. Jadi, kalau menggunakan aplikasi Kabli ini itu lebih mudah untuk kita bisa menentukan volumenya itu segini, kayak gitu. Nah, untuk kalian juga bisa lihat kalau luasnya itu berapa. Nah, bisa lihat juga di pengukuran ini, kita pilih area juga, kemudian sudah terlihat ini adalah luas dari balok tersebut, 340 cm persegi. Nah, sekarang kita coba soal yang nomor 2 tadi. Tadi di nomor 2 itu, contoh soal yang nomor 2 itu panjangnya 8,
lebarnya min 5 dan tingginya 4. Kita hilangkan dulu vektor ini, klik file, kemudian new from template, kemudian pilih natural no vector. Nah, kemudian kita buat titik-titiknya dulu dengan menggunakan koordinat. Ini akan memudahkan kita membuat balok dan mengetahui volume balok tersebut. Nah, yang pertama kita membuat titik pusatnya dulu, yaitu 0,0,0 poin. Kita namain ini titik A. Nah, kemudian tadi panjangnya itu 8, 0,8,0 di poin. Ini titik B. Kemudian tadi lebarnya itu adalah min 5,0, tingginya itu adalah 4. Di poin. Kita sebut titik H. Titik H. Nah, kemudian sudah ada titik-titiknya ini, kita pilih ke toolbar. Toolbar yang ke-8 yaitu membuat bangun ruang. Kita pilih XYZ box. Nah, kita simpan dulu di titik B, terus kita tarik ke titik H. Klik 1 kali. Kemudian kita geserkan ke tengah. Nah, kita coba lihat dulu apakah sudah benar panjang, lebar, dan tingginya. Kita cek menggunakan pengukuran, kita pilih lay. Panjangnya 8. Sudah benar, lebarnya 5 dan tingginya 4. Nah, kita sekarang menentukan volume. Kita pilih volume. Apakah benar? Apakah sama dengan jawaban yang ada di PPT? Ternyata sama ya. Dan kita juga di sini bisa melihat luasnya berapa. Kita pilih area. Jadi di Cabri ini itu kita bisa mudah mengerjakan. Mungkin segitu saja video dari saya. berapa, Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Dan Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi fitur-fitur wabarakatuh. yang bisa kalian coba juga.